Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Woi, Mas Doli, apa kabar? Apa kabar Pak? Wah, sehat Sibuk ya? ini, Pak ya? Ya, biasa. Sibuk. Kegiatan rutin. Rutin. Ya, rutin. Nah ini Pak, Bapak kan udah sekian waktu dan sekian hari nih Ya, hadir Mas Doli. di Provinsi Jambi, Ya. khususnya hadir di Mapolda Jambi. Iya. Gimana? Apa yang dirasakan, apa yang dilihat yang sangat berkesan nih Pak? Jadi gini Mas Doli, ketika saya mendapat amanah dari pimpinan untuk menjabat sebagai Kapolda di Jambi, tentunya yang awal saya baca, saya punya intel dasar, ya. Itu ada tulisan intelijen, ya. Itu isinya apa dan bagaimana Jambi itu sendiri. Baik. Ya, saya pelajari itu semua, saya pelajari apa permasalahannya, apa segala macam ada di situ semua. Sebelum ke Jambi Pak? Sebelum ke Jambi, Oke. ya, saya pelajari itu semua. Jadi ketika saya masuk sini, paling tidak saya sudah punya informasi tentang Jambi itu sendiri. Oke. Saya datang ke sini, tentunya saya lihat dari forum komunikasi pimpinan daerah. Saya lihat Pak Gubernur, Ketua DPRD, Pak Danrem, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi juga. Itu Forkompinda, kompak. Pak, ya? Ya, Forkompinda itu kompak. Ya. Saya lihat ini suatu modal yang luar biasa ya. Iya. Ketika para pimpinan itu bisa kompak, saya yakin Jambi ini akan bisa Solid ya gitu Pak? solid seperti itu. Yang kedua adalah saya lihat masyarakatnya. Saya sebelum ke Jambi ini kan pernah dinas di Riau, Di Riau? dinas di Kepulauan Riau. Oh di Kepri Pak? Ya, di Kepri. Saya di Pekanbaru dan juga di Batam. Saya lihat kan masyarakat Jambi tidak beda dengan Riau. Kepri, ya toh, dengan juga masyarakat di Riau. Seperti itu. Tadi Bapak ada menyinggung mengenai dasar intelijen. Ya, Udah coba mendeteksi nih Jambi Betul. sebelum Bapak ke Jambi. iya. Apa itu yang diketahui Pak tentang Jambi ini Pak? Ya, yang jelas ketahui apa dan bagaimana Jambi itu sendiri. Apa Contohnya poin-poinnya, Pak? permasalahan-permasalahan sekarang ya yang sedang dihadapi Jambi. Saya rasa ini kan sudah bukan rahasia umum lagi. Baik. Di Jambi permasalahan lahan cukup banyak, ya, konflik-konflik lahan ini cukup banyak di sini. Ini jadi satu permasalahan. Kedua juga sekarang masalah transportasi batu bara, Batubara. ya toh? Yang hari ini mulai beroperasi Pak ya? Mulai hari ini beroperasi, ya, Iya. yang ya banyak masih dikeluhkan masyarakat Baik. karena angkutan batu bara ini masih menculan masalah lalu lintas, ada kemacetan dan juga ada kecelakaan dan sebagainya. Dan Kira-kira intel dasar mengatakan seperti illegal itu. drilling ketahuan nggak Pak? Pasti ada. Ketahuan ya? Illegal things itu ada, ya. Illegal drilling, illegal mining, ya toh, sampai illegal fishing juga. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, intel dasar menggambarkan seperti itu. Baik. Betul. Nah tentu pemirsa juga ingin tahu. Beliau ini sebelum sebagai anggota Polri sebagai orang sipil. Ya. Sebagai orang sipil yang konon ini yang beredar kabar bahwa Bapak ini adalah anak tukang nasi uduk. Benar nggak Pak? Benar ya Pak? Jadi gini Mas Doli, saya berasal dari keluarga polisi juga. Keluarga Polri. Iya. Bapak saya anggota Polri, tetapi ketika 2 SMP, ya, bapak saya sudah purna, ya, sudah purna itu. Jadi memang saya melihat dari sosok bapak ketika menjadi polisi itu, ya, yang jujur, disiplin, ya, bertugas sesuai dengan tugasnya saja sudah. Kejujuran, kedisiplinan, idealisme, akhirnya apa yang dia bawa ke rumah ya hanya gaji saja sebagai anggota Polri. Ya tentunya gaji anggota Polri harus menghidupi satu keluarga 5 anaknya. Bapak anak keberapa Pak? Saya anak kelima. Anak kelima, anak bungsu pemirsa. Anak bungsu, ya toh? Ya. Pasti tidak cukup, ya, sehingga
ibu saya berpikir bagaimana gaji ini bisa cukup, ya tentunya harus ada Penghasilan tambahan. penghasilan tambahan. Oleh karena itu sejak kecil saya melihat ibu saya ya sudah dagang yang mudah saja, ya dagang nasi uduk, dagang pisang goreng, ya goreng-gorengan seperti itu, bakwan, sampai juga jual cendol. Ya, nah ini menjadi bagian bagaimana bisa menambah, ya toh, daripada penghasilan suami sehingga kebutuhan rumah tangga ya bisa dicukupi seperti Berarti lebih tepatnya anak UMKM, Pak. sekarang tepatnya seperti itu. Anak Jadi UMKM. ya itulah dari kecil Karena saya ada sudah jualan cendol, Iya. ada jualan gorengan, Iya. ada nasi uduk. Iya. Nah, Bapak punya latar belakang orang tua seperti itu. Bapak, saya dapat kabar juga ikut berkorban ini untuk membantu peran orang tua. Iya. Bapak. Ya karena saya sudah diajarkan dari kecil, ya dibagi-bagi tugas. Saya habis sekolah, waktu itu sekolah dasar, pulang ke rumah jam 12. Nah, setelah itu saya dapat tugas untuk jaga warung. Ya, toh, jaga warung. Jam 12 sampai jam 2, ya sudah. Sekarang jaga masyarakat, Pak. Sekarang Wow. sudah jaga warung, ya toh. Iya. Melayani segala macamnya itu saya sudah diajarkan, contohnya buat melayani cendol, ya toh. Dalam satu gelas cendolnya ini berapa sendok, gulanya, kemudian dicampur dengan santannya, es batunya, itu sudah di. Sekarang udah tahu, masih tahu nggak racikannya, Pak? Masih tahu. Masih tahu. Itu pemirsa. sangat Kita akan- nyantel karena saya jadi pelakunya di situ. Kita akan tantang Kapolda nanti kapan-kapan di episode berikutnya. Racikan es cendol ala Kapolda Jambi, Pak Irjen Pol Rusdiartono. Iya. Lantas Pak, ini berdasarkan catatan saya ini Pak, Bapak tadi kan perjuangan membantu orang tua. Iya. Perjuangan mau masuk polisi gimana Pak? Ketika orang tua saya pensiun, sudah tidak ada penghasilan, hanya penghasilan pensiun saja. Sekali lagi dari awal ibu saya berdagang terus, ya. Ketika awalnya saya tinggal di asrama, asrama Polsek Ciracas di Jakarta Timur, karena pensiun orang tua saya pindah keluar dari asrama, tinggallah di Cibubur. Karena purnawirawan tadi Pak? Iya, keluar dari asrama, tinggal di pinggiran kota di Cibubur. Nah di situ udah tugas ibu saya ya tetap jualan seperti itu, ya nasi uduk, UMKM tadi, Pak, ya? ya UMKM tadi, segala macam. Masih berjalan itu sampai saya SMP, sampai SMA juga masih seperti itu. Jenis jualannya berubah? Sama sudah, ya. Pokoknya ibu saya ahlinya di nasi uduk, lontong sayur, pisang goreng, ya seperti itu Mas Doli. Sampai saya SMA masih ibu saya melakukan itu, ya. Masih konsisten dengan apa yang dia lakukan untuk menambah pendapatan keluarga. Ya pada awalnya saya SMA senang belajar mata pelajaran biologi, senang saya, ya toh. Dari kelas 1 terus kelas 2 saya dapat A2 jurusan biologi, ya, tambah saya dalami lagi. Senangnya Ya. kenapa Pak biologi Pak? Ya karena bagi saya menarik aja gitu, mempelajari makhluk hidup dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Saya senang biologi, sebenarnya saya cita-cita saya Guru? dokter. Oh dokter. Iya kan? Dokter apa ini Pak? Pokoknya dokter dulu. Kalau dokter biologi berarti ada dokter manusia, ada dokter hewan. Nah, Yang kira-kira ingin dokter ya, ngurusin manusia lah, kira-kira Siap. seperti itu. mana? Baik. Ada. Tapi ketika saya mulai 3 SMA, melihat saya kondisi orang tua, apa iya saya harus melanjutkan pendidikan untuk jadi dokter, sedangkan kondisi ekonomi Orang tua. kelihatannya tidak memungkinkan, Mas. Karena ibu melakukan pekerjaan itu hanya sekedar bagaimana hari ini bisa Bertahan hidup. ketemu, makan, anaknya tidak kesulitan segala macam. Hanya itu saja, bertahan untuk hidup, bertahan dan bertahan seperti itu. Saya berpikir, apa iya dengan itu semua saya bisa jadi dokter? Yang tentunya kan biaya besar segala macam. Tapi pada sisi lain saya kan harus punya masa depan juga. Ya. Akhirnya ya saya berpikir
bagaimana mencari sekolah yang gratis, dibiayai oleh negara, ya toh? Setelah selesai, kita bisa langsung kerja. Ah, ini yang dicari. Polisi dong. Jadi Nah, polisi. pada saat itu saya melihat salah satu pilihan adalah dulu masuk menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, Taruna Akabri dulu, dikenalnya seperti itu. Saya ingin coba ini, ya, karena dari sana dididik gratis, keluar jadi perwira, ya kan? Sudah, kita tinggal melanjutkan masa depan kita, seperti itu, Mas Doli. Dulu selain ada Taruna Akabri juga, Iya. kenapa harus memilih Taruna Akabri, Pak? Dulu ada Akmil. Iya, dulu Akabri itu kan ada angkatan daratnya, Iya. ada Polisi. lautnya, ada udara, dan ada polisi. Kenapa saya masuk, ya, niat untuk masuk Taruna Akabri? Karena saya dari lingkungan polisi, pertama. Kedua, sekolah saya itu di Cijantung, di komplek Kopassus. Jadi memang ya tiap hari kita sudah terbentuk dengan suasana lingkungan militer seperti itu, ya. Sehingga saya sudah saya coba untuk mendaftar Taruna Akademi Angkatan Bersenjata waktu itu. Daftar dulu. Mau jadi angkatan darat nggak apa-apa, laut nggak apa-apa, udara nggak apa-apa, ya polisi nggak apa-apa. Yang penting saya punya sekolah gratis, biaya negara, langsung kita bekerja. Sesuai dengan keinginan Bapak. Keinginan. Enggak, ini artinya kalau saya akhirnya menjadi polisi, Ya. saya nggak jadi TNI misalnya, Ya. gitu kan, sesuai dengan naluri saya. Jadi Sesuai gini, nggak, Mas Doli. Jadi ketika kita di Akabri, ketika tes, orang ditentukan dia masuk angkatan darat, laut, udara, polisi, ada penilaian psikologinya, Pak? gitu. Nggak, penempatan Bapak jadi polisi ini Dari Bapak- sana langsung. Bapak sangat senang, nggak? Iya, karena memang pilihan pertama saya itu adalah polisi. Karena memang saya dari keluarga polisi. Yang kedua saya milih angkatan darat, ketiga saya milih angkatan Udara. laut, dan keempat saya milih angkatan udara. Dan ternyata setelah dinilai, mungkin dari hasil psikologi salah satunya, saya punya bakat di kepolisian. Sehingga dari panitia seleksi, saya lulus Taruna Akabri pada saat itu menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Direstui nggak Pak Bapak masuk Akabri ini, Pak, oleh orang tua? Ya, Atau saya maling-maling waktu? enggak. Enggak. Saya serba terbuka dengan orang tua, Mas Doli. Ya, ketika saya ingin daftar Akabri, saya pamit dulu dengan ibu, dengan bapak. Pak, ibu, mohon doa restu. Saya ingin daftar menjadi Taruna Akabri. Ya sudah, kalau itu memang keinginan kamu, dicoba saja. Begitu jawab orang tua. Sudah, segala persyaratan saya buat sendiri. Ke kelurahan, ke kecamatan, ke Pak RT, udah kita buat. Kok digembleng nggak waktu itu oleh orang tua, Pak? Ya, orang tuanya memberi semangat saja. Ya, memberi semangat saja. Kamu urus semuanya itu. Nah, ketika saya akan melakukan tes, biasanya habis sholat subuh, mau tes, saya pamitan ke ibu dan bapak. Biasanya ibu bapak selalu berdampingan. Saya pamit, ibu bapak, mohon doa, saya akan tes untuk masuk Taruna hari ini. Udah, bapak saya bicara begini, Tono, saya panggilnya Tono, ya, Rusdi Hartono, tapi saya sering Ujung dipanggil namanya, ya. Tono. Tono, udah, kamu jangan lihat depan, belakang, kiri, kanan kamu. Maksudnya saingan-saingan kita itu, sesama yang akan masuk Taruna itu. Gak usah lihat itu semua, apa yang bisa kamu lakukan, yang terbaik kamu lakukan, kamu lakukan. Doa ibu bapak yang menyertai kamu. Sudah, berangkat, Mak. Itu powernya, Pak. Iya, sambil bapak ibu saya meneteskan air mata. Saya lihat, aduh, itu menjadi suatu yang luar biasa itu. Ya. Doa ibu, doa orang tua kita, ya, itu menjadi modal bagi saya. Ikut tes, ada 8.000 peserta di Jakarta,
lulus untuk masuk tingkat pusat 398 seingat saya. Total itu Pak. Iya, 398 ada nama saya di situ. Kemudian saya berangkat lagi ke Magelang di tingkat pusat waktu itu. Pendidikannya. Ya, di Akademi Militer sana dengan putra-putra terbaik di Indonesia. Dari 398 kiriman Jakarta yang jadi taruna 125. Alhamdulillah saya ada lagi di situ, Mas Doli. Masuk lagi. Jadi masuk, jadi taruna Akademi Kepolisian. Itu perjalanan saya dengan segala daya upaya, doa orang tua. Alhamdulillah mengantarkan Ayah saya ibu menjadi adalah power Bapak ya Pak ya? luar biasa, Mas Luar Doli. biasa. Itu luar biasa. Ketika menjadi resmi menjadi anggota kepolisian, apa pesan beliau, orang tua si ayah ataupun si ibu? Jadi sebenarnya orang tua saya tidak memberi pesan apa-apa, hanya mewarisi dari apa yang dia lakukan selama atau ketika menjadi polisi. Jujur tadi ya? Ya, saya lihat bapak saya jujur, disiplin dengan pekerjaannya. Tidak di luar konteks, Iya, tetap jalur Polri aja. iya, bekerja apa adanya dan memang sampai pensiun bapak saya itu bertugas di urusan dalam. Urusan dalam itu hanya surat menyurat, mengagendakan surat masuk, mengagendakan surat keluar. Hanya tugasnya seperti itu. Sampai pensiun, dia di pangkat masalah-masalah apa, urusan dalam. Letnan 1, IPTU ya sekarang. Betul, Pak, ya. Seperti itu. Nah dari situlah saya. Beliau masih hidup Pak? Keduanya? Sudah tidak ada. Tahun 92 sudah tidak ada bapak saya. Ada pesan terakhir dari beliau waktu itu? Ya, dia tidak pesan apa-apa, hanya dari apa yang dia lakukan sehari-hari dalam tugasnya sebagai anggota Polri, itu yang memberi pelajaran bagi saya. Oh, anggota Polri harus seperti itu, disiplin, tugas apa adanya, punya idealis. Itu yang diwariskan ke saya. Tanpa dia bicara, tapi saya menangkap itu untuk diri saya. Kakak atau abang Bapak, ini dari keluarga, dari orang mana nih? Dari warna coklat atau warna hijau? Jadi jelas kalau orang tua saya kan dari polisi. Iya. Ya, dari polisi. Kakak saya yang pertama juga daftar polisi. Ya. Dia lulus dari Bintara sekarang dan sekarang sudah purna juga, ya. Seperti itu. Jadi anak nomor 1 kakak saya jadi polisi dan terakhir saya juga jadi polisi seperti itu. Nah pemirsa, tentu pemirsa ingin tahu lagi seputar profil dari beliau. Apa langkah-langkah beliau untuk menjalankan amanah sebagai anggota Polri, menjalankan amanah dari orang tua tadi. Saksikan sesaat lagi. Ya, kita kembali hadir di dialog seputar Kapolda Jambi, Pak Irjen Pol Rusdihartono. Seperti janji saya tadi, saya akan mengulik lebih lanjut seputar profil beliau. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, tadi udah mengenai orang tua, udah mengenai kepribadian Bapak. Ya. Terus tentu Bapak masuk ke Polda Jambi ini udah punya program kerja. Masuk Provinsi Jambi udah punya program kerja. Ya. Sebutkan dong Pak. Jadi sekarang kan di Polri sendiri punya program prioritas Kapolri. Dari Sabang sampai Merauke kan sama semua, Mas Doli. Yang itu kita lakukan. Hanya saya datang ke sini memastikan bagaimana program prioritas Kapolri bisa berjalan, tugas pokok Polri juga bisa berjalan. Sebenarnya kita tidak punya program baru lagi karena memang melanjutkan ya. Kepolisian dari Sabang sampai Merauke punya program yang sama. Satu kitab semua. Seragam, iya. Satu kitab. Seragam seperti itu, Mas Doli. Hanya saya memastikan bahwa program itu harus berjalan. Nah sekarang memang yang saya canangkan, saya belajar dari kepolisian di Jepang. Tahun 2004 saya ke Jepang, belajar tentang sistem kepolisian di sana. Satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana mereka, polisi Jepang ini dicintai oleh masyarakat. Saya tanya dengan salah satu senior polisi di Prefektur Niigata di sana, kenapa polisi Jepang ini bisa dicintai oleh masyarakat, disayang oleh masyarakat? Dia menjawab bahwa ketika polisi Jepang mendapat aduan dari masyarakat, cepat respon. Itu pertama, cepat respon. Yang kedua, ketika merespon tanpa
pamrih, ikhlas sudah bekerja apa memang harus mereka lakukan. Inilah Seperti yang ada tulisan di depan Polda Jambi, Pak ya. Makanya Ikhlas menuju yang terbaik. Nah, cepat respon tanpa pamrih itu kunci polisi Jepang dicinta oleh masyarakat. Sehingga dengan saya menimba ilmu di Jepang, saya punya satu konsep bagaimana program prioritas Kapolri bisa berjalan dengan baik, tugas pokok kepolisian juga bisa berjalan dengan baik. Dasarnya adalah satu keikhlasan dari anggota semua melaksanakan itu. Ada yang berbeda memang. Jika masyarakat datang ke Polda Jambi saat ini ada yang berbeda. Di Ya. samping gedung yang besar, ada juga satu-satunya seperti umbul-umbul gitu ya, Pak ya. Iya, backdrop ya di sana. Backdrop, ada tulisan ikhlas menuju yang terbaik. Betul. Itu Pak ya. Nah, Maksud dan tujuan. itu dia. Ketika anggota melaksanakan tugas dengan ikhlas, ya, semua dikerjakan tanpa pamrih, dia kembalikan semua kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu sudah urusan Yang Maha Kuasa. Bagaimana membalas itu semua? Terpikir nggak Bapak jadi Kapolda Jambi waktu itu, Pak? Yang mana itu maksudnya? Kan ini kan udah tahu Jambi nih ya. Iya. Udah punya juga tadi udah sempat belajar nih sebelum jadi Kapolda Jambi. Betul. Artinya ini memang udah Bapak persiapkan untuk menuju Kapolda. Iya. Jadi konsep yang seperti ini saya telah jalankan ketika saya menjadi seorang Kapolres. Oh. Saya pernah jadi Kapolres Garut. Bukan dibawa untuk Jambi aja. Ya berarti, tidak, Pak? ini saya bawa konsep ini memang. Kapolres Garut, Kapolres Cimahi, Kapolres Tabes Makassar, ikhlas ini yang saya bawa. Saya ajak anggota, saya ingatkan anggota bersama-sama bagaimana bekerja secara Ikhlas. Baik. hanya Tuhan nanti akan membalas daripada apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah ini Pak, melihat program tadi udah menerapkan ikhlas. Ya, Satu suara nggak personil dengan Bapak? alhamdulillah. Ya tak? Ketika dari awal saya di sini mengambil apel yang pertama kali saya sampaikan kepada mereka, saya bawa konsep ini dan mereka bisa, ya ini yang benar menurut mereka. Ini yang benar dan sekaligus ini menjawab tantangan polisi sekarang ini. Ya, ketika kepercayaan masyarakat masih rendah karena berbagai kasus ini. Nah, untuk meningkatkannya adalah konsep ikhlas ini. Bekerja ikhlas, melayani masyarakat dengan ikhlas, melindungi, mengayomi dengan ikhlas, sudah. Insya Allah. Ini ada yang Kepercayaan berbeda masyarakat juga dengan semakin Bapak baik. ini Pak. Ah, Dari berdasarkan catatan kami di Jambi TV, iya, Bapak beberapa waktu yang lalu, tepatnya waktu baru-baru datang di Jambi, iya, Bapak sambang tempat A, iya, sambang ke orang A. iya, Gitu. Terus setelah sibuk dengan kegiatan sambang, iya. Bapak sekarang gerot kali nih kayaknya nih Pak. Di mana-mana terjadi kegiatan pemberantasan yang dilakukan Iya, komando dari Bapak. iya, Judi, iya. terus juga kegiatan-kegiatan ilegal yang lainnya. Ini Bapak udah menunjukkan ini saya sebenarnya. Benar nggak gitu Pak? Yang jelas, ketika saya banyak di luar kantor, saya jadi melihat apa yang harus saya kerjakan. Gitu, ya. Ketika saya datang ke toko, datang ke organisasi segala macam, dari mereka ya memberikan informasi bagaimana situasi di Provinsi Jambi. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Itu menjadi catatan bagi saya. Ya, kan? Catatan itu suatu saat ya saya buka ke staf, saya buka. Ini masalahnya. Ini masalah kita semua. Mari, ayo kita selesaikan. Ya. Ada yang hal ilegal, mari sama-sama kita selesaikan. Nggak takut bentrok Pak dengan pihak A, pihak B? Oh enggak, insya Allah lah ya. Ketika saya dengan niat tulus, keikhlasan, ingin menciptakan Provinsi Jambi ini lebih baik, ya kita berjalan saja. Bismillah, saya yakin. Minoritas akan kalah dengan mayoritas Pak. Dan ternyata masyarakat senang dengan itu. Iya, artinya Ya, masyarakat tentu banyak yang suka adanya kebaikan betul, betul daripada Mas Dodi. keburukan. Iya, betul sekali. Maka saya bilang tadi, yang minoritas akan kalah dengan mayoritas ya Pak. Lantas Pak, kalau saya ngasih catatan illegal drilling, Iya,
terus juga ada karhutlah Iya. yang menjadi fenomena tahunan di Jambi. Iya. Terus sekarang muncul dengan batubara. Iya. Yang mana Bapak pilih salah satu. Ah. Yang mana yang menjadi target utama Bapak? Begini, satu-satu kita pilah-pilah. Baik. Ya toh? Pertama masalah karhutlah. Kami dengan bersama Gubernur dan Rem sudah ke Jakarta untuk evaluasi masalah karhutlah tahun 2022. Ternyata relatif kondusif. Kasus kebakaran lahan dan hutan sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini dampak dari cuaca yang cenderung lebih dingin ya. Baik. Curah hujannya lebih banyak. Tapi antisipasi tahun 2023 Ya. cuacanya agak berbeda. Mas Panasnya Doli. agak tinggi, Pak. Panasnya agak tinggi. Artinya 2023 masalah karhutlah harus jadi perhatian. Karena sudah di warning dari awal, kemaraunya nih ya cuaca akan lebih panas. Ya, karhutlah akan dimungkinkan akan meningkat. Ya toh? Harus kita antisipasi juga ini. Gitu. Masalah batu bara. Ya, sampai sekarang masalah-masalah yang ditimbulkan karena kemacetan ini akan tetap jadi masalah. Karena apa? Memang infrastruktur jalan yang digunakan untuk angkutan batu bara hanya ya itu saja. Gabung. Hanya ada nasional itu. Dan di situ berbagai kepentingan ada di dalamnya. Ada kepentingan bisnis batu bara dan juga ada kepentingan masyarakat. Ini tetap akan menjadi satu masalah. Makanya ya, kita tetap melakukan pengaturan bagaimana aktivitas bisnis batu bara bisa berjalan, pada sisi lain pun kepentingan masyarakat bisa diakomodir. Kita atur waktunya. Kapan operasional batu bara, kapan juga masyarakat bisa menggunakan aktivitas di jalan. Ini yang terus kita atur. Memang kalau idealnya harus ada jalur khusus batu bara itu, sehingga tidak bercampur kepentingan antara bisnis batu bara dengan masyarakat. Kok gabung gitu lagi Pak ya? Saya rasa kalau kita belajar dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya mereka sudah punya jalur sendiri. Bahkan Sumatera Selatan juga sudah punya jalur tersendiri. Terus illegal drilling di mana Pak? Nah, illegal drilling juga, illegal lain tidak hanya illegal drilling saja. Iya. Illegal mining, illegal drilling, illegal fishing segala macam. Ini kita lakukan upaya-upaya bagaimana meminimalisir daripada aktivitas yang ilegal itu. Kita tetap melakukan. Catatan saya mungkin di atas 100 ilegal ini yang ditindak oleh kepolisian. Dan tersangkanya juga di atas 100. Ya, cukup banyak gitu. Tapi memang harus kita akui ya, aktivitasnya masih ada. Artinya memang untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya didasarkan dari penegakan hukum, tapi ada upaya-upaya lain secara komprehensif ya, dari instansi-instansi yang memiliki kewenangan di sana untuk menangani masalah. Karena sudah menyangkut masyarakat banyak dan dilihat juga sudah menjadi satu Mata pencarian. Ini kan harus kita cari solusi yang terbaik, Mas Doli, seperti itu. Tapi kalau dikatakan tadi kembali ke awal Pak pertanyaan saya, cocok pantas nggak saya bilang ini Bapak udah mulai menunjukkan nih growth-nya Bapak ini. Soalnya berapa hari ini kegiatan pemberantasan sangat viral kali di Jambi Pak, khususnya bidang-bidang perjudian. Memang ini sangat menjadi catatan tebal Bapak ini. Yang jelas pimpinan sudah menegaskan, Kapolri sudah menegaskan Sikat tidak habis. boleh ada judi. Ya kan? Sudah jelas itu semua perintahnya. Ya sudah, kita lakukan itu semua. Baik. Ya, itu sudah menjadi bagian dari kepolisian di Polda Jambi itu untuk menangani masalah-masalah. Yang lainnya juga kita. Gimana Pak dinamika yang terjadi pasca penanganan beberapa hari ini Pak? Ya, saya lihat kan situasinya Asik-asik aja. iya, relatif kondusif ya. Yang penting apa yang kita lakukan, penegakan hukum kita lakukan didasari daripada keprofesionalan, proporsional, dan tentunya akuntabel. Ini semua bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu Mas. Di dalam penanganan ini Pak, tadi selain menjalankan instruksi dari
pimpinan tertinggi Polri, apa misi? Apa ingin membuat Jambi lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, atau gimana ini Pak? Yang jelas saya dari awal datang ke sini, tugas saya hanya kerja dan kerja. Itu Mas Doli. Ya. Pikiran tenaga saya untuk Provinsi Jambi. Artinya saya berharap kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi itu semakin baik. Ketika Kamtipmas itu semakin baik, maka akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat di Jambi pun akan semakin Mantap. Itu Mas Doli. Baik. Pak, di samping Bapak tadi, gregetnya Bapak itu udah makin nampak gitu Pak. Apa harapan Bapak Pak terhadap para pihak? Seiring sekatakah atau seiring sejalankah? Saya yakin kita semua kompak saja di sini. Ya, pihak-pihak yang memiliki kewenangan, menjalankan kewenangan dan kewajibannya dengan baik. Saya rasa ini menjadi satu modal bagaimana bisa menciptakan Provinsi Jambi ini semakin baik ke depan. Provinsi Jambi yang semakin maju ke depan. Saya lihat itu merupakan suatu modal yang bisa kita lakukan bersama. Untuk kepentingan bersama Pak ya? Betul sekali. Baik pemirsa, program acara ini akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pak, ini ada yang unik lagi nih. Tadi unik dari sisi keluarga, Ya. Nah ini ada uniknya juga. Saya selaku orang media, saya terus memantau perkembangan Bapak. Salah satunya orang yang saya pantau adalah Bapak. Beberapa yang waktu lalu Bapak ada menyempatkan diri untuk bertemu dengan pelaku penggiat-penggiat media sosial. Ya, Bisa dikatakan Bapak orang yang pertama. iya Mas Doli. Kenapa Bapak tertarik sama admin-admin buzzer gitu Pak? Kenapa gitu Pak? Jadi gini Mas Doli, saya punya pengalaman dinas di Divisi Humas Mabes Polri sebagai Karopenmas di sana. Saya sangat mempelajari dan memahami semuanya. Begitu pentingnya media bagi institusi Polri. Media apa saja? Media apa saja? Ya toh? Media online, Buzzer. bahasa sampai pokoknya media apa aja itu memiliki andil yang besar bagi Polri. Bagaimana sebenarnya tugas-tugas Polri itu bisa sampai ke masyarakat. Kalau hanya mengandalkan sumber daya Polri sendiri, tidak akan maksimal, Mas Doli. Tidak akan maksimal. Ya. Maksimalnya ketika dibantu oleh rekan-rekan media. Saya bergaul dengan teman-teman media di sana. Media online, media mainstream, media cetak, media elektronik lain ada di Mabes Polri. Jadi saya sudah seperti teman-teman juga seperti, dan saya memahami media ini sangat strategis. Dan ini saya sangat yakini. Dan sekarang saya bawa juga ke Jambi. Bagaimana tugas-tugas yang sudah saya lakukan, kami lakukan, seluruh anggota di Polda Jambi ini bisa sampai ke masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sangat bagaimana bisa bersama-sama dengan teman-teman media itu sendiri. Saya rangkul semua, kita ajak, ayo ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan, mengapa tidak? Tapi ada yang beda nih Pak. Penggiat-penggiat sosmed yang Bapak kumpulkan kemarin gitu Pak, itu kenapa itu Pak? Iya, karena mereka juga kan yang menyambung lidah, ya kan? Mereka juga yang menyambungkan sesuatunya kepada masyarakat. Jadi semua saya ambil Mas Doli, ya, semua saya melihat sesuatu yang penting untuk institusi Polri, sesuatu yang penting untuk Polda Jambi. Semua saya rangkul, mari kita sama-sama kerjasama. Bapak aktif di Instagram nih Pak ya? Ya, ada itu Kapolda Jambi gitu. Mungkin pemirsa ada yang udah memfollow beliau di akun itu Kapolda Jambi. Nah beliau ternyata juga aktif nih hobi dengan sosmed. Jadi saya buat memang satu akun Instagram itu, Mas Doli, khusus saya menerima laporan dari masyarakat. Ya. Terus terang saja, ketika saya ingin bekerja, ya laporan itu dari masyarakat itu, sehingga saya tahu harus melakukan apa. Kan sebagai pelayan saya, ya kan? Ketika itu tidak ada, tentunya saya tidak tahu sebagai pelayanan yang baik bagaimana. Tetapi dengan adanya Instagram itu, saya khususkan saya menerima berbagai macam masukan, kritikan, laporan segala macam.
kumpul di situ, tiap hari saya pelajari sehingga saya tahu, oh saya harus melakukan apa. Di sana ada apa, saya harus melakukan apa. Di sana ada apa, saya harus melakukan apa. Tapi Bapak tidak cukup hanya sekedar laporan dari anggota aja, Pak? Oh enggak. Instagram itu Ingin tahu langsung. Sangat membantu, itu saya lihat sangat membantu tugas-tugas saya, Mas Doli. Tadi Bapak ada menyinggung nih Pak, bahwa kondisi Polri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Benar sekali. Sedang tidak baik saja. Beberapa yang waktu lalu Presiden sempat mengumpulkan para pemimpin Polri, para pemimpin Polda di Indonesia untuk segera berbenah. Lebih kurang gitu bahasanya. Betul. Sebagai komandan, sebagai pucuk pimpinan di Polda Jambi, bagaimana Bapak untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo ini, Pak? Ya. Jadi gini Mas Doli, saya lihat dulu ke belakang. Ketika saya sebagai Karopenmas, Oktober 2021, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri tinggi. Seingat saya tuh poinnya 82,2. Ya, seluruh penegak hukum Polri paling tinggi saat ini, paling dipercaya oleh masyarakat. Dengan poin besar ini, saya sebagai juru bicara institusi, terus terang aja saya merasa percaya diri dengan itu semua. Karena tingkat percaya masyarakat. Apa yang dibicarakan masyarakat tahu, percaya ya? Iya. Okay. Orang mau bicara apa, saya buka data seperti ini, bisa membantah, bisa mematahkan hal seperti itu. Tapi sekarang jauh beda Mas Doli. Ya, 82,2 sekarang mungkin jauh di bawah. Memang kondisinya tidak baik saja. Nah tentunya ini sebagai Kapolda menjadi tantangan bagi saya bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Caranya adalah bagaimana tugas pokok kepolisian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagaimana melaksanakan tugas yang baik? Dasarnya adalah kembali lagi Mas Doli. Ikhlas. Ikhlas itu. Itu sebenarnya. Jauh sebelum ada kondisi ini Bapak udah punya program punya itu, konsep dan saya lakukan itu ketika saya Kapolres tadi, Kapolres Garut, Kapolres Cimahi, Kapolres Tabes Makassar, dan ternyata bagi saya nilai itu efektif. Ya, bagaimana tugas-tugas itu bisa berjalan dengan baik, masyarakat percaya dengan kita, sudah modal ikhlas saja. Tidak perlu mewah-mewahan kata Kapolri, kata Pak Presiden. Nah itu juga jadi suatu yang penting. Saya rasa seluruh anggota Polri di Polda Jambi sudah tahu itu. Bagaimana perintah pimpinan, bagaimana perintah Presiden, ditindaklanjuti perintah dari Pak Kapolri. Laksanakan tugas dengan baik, penegakan hukum jangan ragu-ragu, dan tidak kalah penting masalah hidup mewah-mewah seperti itu sudah tidak boleh. Ya, kita semua dengan Bapak juga udah biasa dengan keadaan sederhana ya. Udah biasa. Kalau saya bicara sederhana, saya dari kecil Mas Doli, saya banyak belajar dari apa yang saya jalani. Punya Harley, Pak? Kehidupan di rumah saya sehari-hari, saya banyak belajar. Punya Harley, Pak? Bagaimana? Punya Harley, Pak? Udah punya. Wow. Ternyata memang ini tadi mendadak saja saya tanya ke beliau, punya Harley, Pak? Tidak punya. Kalau beliau punya, berarti beliau orang mewah. Oke. Nah, lantas, Mbak, ini Bapak juga baru-baru masuk Jambi, udah ada perombakan susunan di bawah Bapak. Iya. Itu untuk salah satu untuk menuju citra ini, Pak, meningkatkan citra. Yang terus gini, Mas Doli, perputaran anggota di dalam satu organisasi ini kan hal yang dinamis. Dan itu juga menjadi satu kebutuhan organisasi. Kalau kita mempelajari manajemen sumber daya manusia, biasanya dalam satu jabatan maksimal dia harus 2 tahun sudah putar. Karena 2 tahun sudah pada puncaknya dan tidak akan meningkat lagi. Ini pun seperti itu. Bagaimana pembinaan personil dilakukan untuk kebutuhan organisasi. Pada satu lain juga untuk promosi, ya, yang baik-baik kita promosikan. Ya tentunya menjadi bagian bagaimana organisasi ini tidak hanya menghukum yang salah, tetapi ketika ada anggota yang baik, berprestasi, dihargai ya. Kita hargai. Jadi semua berjalan secara seimbang. Untuk persiapan menyambut tahun politik ini gimana, Pak? Tentunya dari awal, ya,
Polri sudah mempersiapkan, sudah mengingatkan tahun-tahun politik seperti ini. 2023 mungkin akan lebih panas dan sebagainya. Tentunya yang terpenting adalah ketika tahun politik ini semakin panas, kita jangan memperkeruh, anggota Polri jangan memperkeruh. Artinya jangan berpolitik. Tidak boleh sudah. Ini memperkeruh ini ya. Harga mati. Iya kan? Harga mati. Memahami politik boleh sebagai satu pelajaran, tetapi tidak politik praktis. Kemudian juga sekarang kita kegiatan-kegiatan KPU, Bawaslu, Panwaslu, ada kegiatan mereka. Ini kita amankan. Ini menjadi proses bagaimana Polri turut serta dalam rangka mengamankan daripada pesta demokrasi di tanah air. Kalau berbicara jumlah ideal, Ya. tentu Polda Jambi belum memiliki jumlah ideal. Betul sekali. Bagaimana nih Pak konseptor dari Pak Irjen Pol Rusdiartono untuk bisa menjamah segala sisi di Jambi ini, Pak? Nah, tentunya Mas Doli, kita sangat memahami, Polri sangat memahami, Polda Jambi sangat memahami sumber daya kita terbatas. Dari awal saya katakan kepada anggota, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada potensi-potensi di luar organisasi Polri yang sebenarnya bisa kita sinergikan. Ya tak? Ada kekuatan-kekuatan di masyarakat, ada kekuatan-kekuatan instansi yang lainnya. Apabila bisa disinergikan, ini menjadi satu kekuatan yang akan menambal kekurangan-kekurangan sumber daya di Polri, seperti itu. Makanya saya katakan sudah, mari kita sama-sama dengan masyarakat, dengan instansi lain bekerja bersama. Ini menjadi bagian bagaimana saya mensiasati. Itulah dibalik sambang-sambang tadi, Pak ya? Nah, itu menjadi bagian bagaimana saya mencoba merangkul semua masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan Polri menciptakan Jambi yang lebih baik. Saya juga mau tahu nih, Pak. Saya mau kepo lah bahasa zaman sekarang ini, Pak. Ada nggak quotes dari Bapak atau kata-kata bijak dari Bapak? Satu kata, satu paragraf, atau satu buku yang bisa Bapak ungkapkan? Bagi saya, hidup ini pengabdian. Pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Pengabdian kepada pencipta kita. Ketika saya menjaga anggota Polri, kita abdikan diri kita dengan cara kita melayani masyarakat dengan baik, ayomi mereka dengan baik, layani mereka, lindungi mereka dengan baik. Ini pengabdian. Kalau ini kita lakukan dengan baik, ini kan jadi ladang pahala, Mas Doli. Ya kan? Ladang pahala yang sangat besar. Kalau kita mendapatkan itu semua, ladang pahala yang besar, doa kita pasti akan terkabul. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Sudah. Jadi polisi yang baik saja, selamat pasti dunia dan akhirat. Karena melayani loh. Kuncinya Mulia pengabdian. sekali. Sadar diri ya? Hah? Sadar diri. Sadar diri, pengabdian kita hidup ini. Tidak lain, tidak bukan pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa. Caranya, anggota Polri, layani dengan baik, ayomi dengan baik, lindungi dengan baik. Itu menjadi implementasi pengabdian kita kepada Yang Maha Ladang amal, Pak ya? Kuasa. Baik pemirsa, banyak hal yang diungkapkan oleh Pak Irjen Pol Rusdiartono selaku Kapolda Jambi. Baik seputar profil beliau di masa lalu selaku orang sipil hingga menjadi anggota Polri, juga banyak pesan-pesan oleh beliau yang beliau mau ungkapkan tadi ke publik. Satu kata pun ada dari beliau, hidup ini mengabdi. Artinya mengabdilah kepada Allah ataupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga mengabdilah sesuai porsinya sebagai manusia kepada manusia. Sampai jumpa program acara kali ini, sampai jumpa pekan depan. Saya Doli Maulana.